cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menikmati. Hai Sobat GPC, gue di sini bukan mau menceritakan kisah gue, tapi kisah tentang nenek gue. Jadi, siapa gue di sini bukanlah hal penting. Tapi nggak ada salahnya kan kalau kenalan? Oke, kenalin. Nama gue Ratna, dan gue akan menceritakan kisah tentang nenek buyut gue yang cukup bikin bulu roma lo merinding. Cerita ini bermula waktu nenek gue lahir di tahun 1939. Ketika nenek gue kecil, beliau diadopsi sama keluarga lurah yang dulu jabatannya sangat terpandang. Ya, bahkan sampai sekarang pun jabatan lurah di berbagai tempat, khususnya di pedesaan, masih terlihat sebagai orang terpandang. Tapi, ada tapinya nih. Nenek gue diadopsi bukan karena keluarganya nggak mampu, tapi karena si lurah nggak punya anak perempuan. Kebetulan gue punya 2 anak perempuan. Lalu diadopsilah nenek gue ini karena beliau ini cerdas. Nenek gue ngabisin masa kecil sampai remajanya di Lembang. Dulu tuh buat pergi ke sekolah, nenek harus jalan sekitar kurang lebih 10 kiloan dari rumahnya. Dan karena semua orang kenal sama nenek gue, kadang beliau dikasih makanan di tengah jalan sama pedagang yang emang dia kenal. Hoki banget ya nenek gue. Nenek tuh nggak punya sepeda atau kendaraan apapun, karena itu masih masa penjajahan. Jadi kehidupannya pun enak amat, meskipun udah jadi anak angkat lurah. Apalagi di masa itu belum ada jual seblak. Tapi kehidupan tersebut juga nggak selamanya beliau jalani. Beberapa tahun setelahnya nenek gue kerja jadi guru dan ditugasin ke Bandung bareng sama suaminya alias kakek gue. Akhirnya mereka berdua menetap di Bandung dan membangun keluarga di sana. Nah, si nenek gue, aka nyokapnya nenek gue, kalau lagi sehat suka berkunjung ke Bandung. Sengaja datang dari Lembang buat nengok anak, cucu, dan cicitnya. Gue sebagai cicit waktu itu bisa terbilang sering ketemu. Beliau ini amat sangat ramah. Gue manggilnya Mak Lembang, karena dari Lembang. Jujur, gue tuh anak yang cukup pendiam. Jadi pas lebaran atau kumpul-kumpul keluarga gitu, biasanya nggak begitu berbaur. Tapi kadang gue suka deketin nenek buyut, alias Mak Lembang buat nemenin ngobrol. Beliau cerita macam-macam, tapi karena ini udah lama banget, jadi gue nggak begitu inget ceritanya apa aja. Akhirnya nenek buyut meninggal di awal tahun 2000-an. Gue sedih banget, tapi ya namanya manusia pasti bakal kembali ke penciptanya kan. Jadi ya gue dan keluarga ngelanjutin hidup sebagaimana mestinya. Mulai move on dan menerima keadaan. Beberapa tahun setelahnya gue udah kerja di Jakarta. Waktu benar-benar berlalu begitu cepat. FYI, karena waktu gue udah bisa beberapa tahun sebelumnya, jadi gue pulang ke rumah nenek yang di Bandung. Beliau umurnya sekarang udah lebih tua dari Indonesia Merdeka. Secara lahirnya kan tahun 1939. Jadi udah mau 90-an umurnya dan masih bisa beraktivitas. Keren banget kan? Nah, pada suatu hari gue pulang ke Bandung buat nemenin nenek untuk cerita-cerita. Lagi asik nenek cerita masa lalunya, gue nggak sengaja bilang, jadi kangen Mak Lembang. Terus nenek gue sontak jadi cerita tentang Mak Lembang. Hingga akhirnya beliau cerita bahwa Mak Lembang dulu suka ngomong sendiri, marah-marah sendiri. Nenek suka mergokin juga kalau Mak Lembang suka marah-marah juga. Tiap dengar azan matanya jadi melotot gitu. Gerak-geriknya kayak orang panik gitu. Serem deh pokoknya. Dan selalu marah-marah gak jelas pas mau menunaikan sholat. Sampai suatu ketika nenek memberanikan diri untuk mendekati Mak Lembang yang lagi marah-marah. Kenapa, Mak? Terus Mak Lembang jawab, itu tuh si Rasim. Masa katanya Mak gak boleh sholat? Nenek bingung karena ya di kamarnya nggak ada siapa-siapa. Akhirnya nenek bilang, ya udah, Mak lanjut aja sholatnya, saya temenin. Akhirnya Mak sholat dan nenek beneran nungguin beliau sampai beliau selesai sholat. Beberapa tahun kemudian Mak Lembang meninggal dan dikuburkan di Lembang. Tapi nenek cerita sama gue, katanya 40 hari sebelum dikuburin, katanya Mak Lembang sebenarnya udah meninggal. Dan badannya ditempatin sama jin. Ya, bener-bener jin. Jin Kazama ya. Jin ini yang dimarahin sama emak waktu itu. Si Rasim. Gak tahu tujuannya apa mendiami badan emak sampai 40 hari. Sampai akhirnya dilepas. Cuma ya serem aja karena ternyata selama 40 hari emak udah meninggal. Dan cuma badannya aja yang masih gerak karena ditempatin oleh si Rasim. Awalnya nenek gak tahu tentang hal itu. Tapi beliau baru merasa emak aneh pada saat itu. Karena nenek udah gak pernah dengar emak marah-marah lagi sama si Rasim. Sampai akhirnya si Rasim ngaku sendiri. What the hell? Ngaku sendiri? Kebayang gak lu? Ada nenek-nenek tua confess dia udah meninggal dan bersemayam di tubuhnya itu bukan dirinya sendiri melainkan
katanya sih si Rasim ini udah terlanjur care dan deket sama Mak Lembang. Karena udah kenal lama dari kecil. Ya, dijagain lah badannya. Ya, alhamdulillah. Setelah 40 hari tersebut, si Rasim beneran meninggalkan tubuh emak dan akhirnya bisa dikebumikan. Jujur, badan gue langsung merinding pas dengar cerita aslinya. Terus gue yang masih penasaran nanya, kok bisa badan emak ditempatin jin? Nenek bilang katanya itu adalah jin korin, semacam jin penjaga gitu. Dan katanya orang-orang zaman dulu kan sakti tuh. Nah, dulu tuh banyak yang miara jin gitu supaya awet muda. Sekarang sih nenek udah tua, tapi masih suka cerita-cerita tentang masa lalunya. Dan gue juga masih suka dengerin cerita nenek. Cuma ya nggak bisa sesering dulu karena sekarang udah beda kota. Tapi emang itu cerita paling wow di keluarga gue. Padahal latar belakang keluarga gue orang yang berpendidikan semua. Tapi ternyata tetap ada cerita mistis kayak gitu. So, gimana menurut kalian? Kalau kalian suka, jangan lupa like, komen, dan bantu subscribe channel gue punya cerita ya. Bye!